Assalamualaikum pemirsa SCTV 1 untuk semua. Bintang Bicara Plus hadir kembali menemani Anda menikmati ragam informasi dunia selebriti. Cerita penuh makna lebih dari sekedar sensasi. Memang hanya bibir plus infotainment yang syarat dengan nilai-nilai yang plus. Pemirsa, inilah sajian kami untuk edisi hari ini. Krishna Mukti, itulah nama pusaka pemberian kedua orang tuaku. Sejak masih kecil, aku memang bercita-cita menjadi artis. Dari 5 saudaraku, agaknya hanya aku yang mewarisi bakat dan darah seni dari papaku almarhum, yang memang malang melintang berkecimpung dalam dunia perfilman. Bedanya, dulu aku sama sekali tidak tertarik menggeluti dunia seni akting, melainkan aku lebih memilih di dunia tarik suara. Untuk mewujudkan obsesiku menjadi penyanyi, aku harus mengawalinya dari nol. Awal karir itu dimulai tahun 84 ya. Saya mulai waktu itu memang kepikirannya ingin menjadi seorang penyanyi gitu. Makanya saya mulai dari nyanyi dari kampung ke kampung, RT ke RT. Terus saya ikut dalam sebuah band tuh gitu yang terdiri dari 5 anak-anak ABG pada zaman itulah. Kita tinggal satu gang gitu ya. Terus kita sama-sama suka musik, akhirnya kita ngeband, keliling-keliling gitu. Terus coba-coba untuk bikin-bikin demo untuk dimasukin ke dalam perusahaan-perusahaan rekaman gitu. Tapi satu pun nggak ada yang pernah berhasil gitu kan. Ternyata menggapai asa tidaklah semudah mengucapkan kata. Setiap usaha berbuah sia-sia belaka. Penolakan kasar, cibiran sinis menjadi menu keseharianku. Kegagalan demi kegagalan yang mendera memaksa aku harus mengalah. Tapi aku belum kalah, apalagi pasrah pada nasib. Ya, aku mengalah untuk menang, mundur selangkah untuk melesat maju. Tahun berapa ya? 89 itu gue nyerah untuk ngeband gitu. Karena ya masih kuliah, orientasinya udah beda gitu kan. Waktu udah kebanyakan untuk kuliah dan sebagainya lah. Nah, habis itu pas di situ ditawarin main teater. Kebetulan alhamdulillah ya yang menghandle saya, nangani saya di teater tuh bukan orang sembarangan gitu. Kayak misalnya Mas Arifin Senur almarhum, Mbak Yayang Senur, Mbak Rima Melati gitu. Kita ngerjain teater di sastra Belanda sampai diundang ke Belanda segala. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah tidur dan mendengar setiap doa yang aku lantunkan dalam setiap usaha meretas karir keartisanku. Sekembalinya ke tanah air, dunia hiburan yang selama ini aku dambakan perlahan menjadi kenyataan. Pulang dari Belanda, terus saya kenalan sama talent scout gitu, yang orang-orang mencari bakat untuk nyari figuran-figuran gitu. Nah, karena saya udah terlanjur suka sama dunia acting gitu ya, pengen tahu kayak apa sih main film, dulu belum ada sinetron ya, main film gitu. Akhirnya masuk jadi figuran sekitar 2 tahunan gitu. Terus ya lumayan beredar lah dari film ke film gitu ya, dengan bayaran 10.000 waktu itu. Dari situlah saya mulai lebih suka lagi sama dunia acting. Karena kegigihan usaha dan jeripayahku, aku mulai bisa menikmati hasilnya. Meski namaku di panggung hiburan belum banyak diperhitungkan, tapi dari sisi materi, aku mempunyai penghasilan yang lumayan. Sejak saat itulah kehidupanku mulai berubah. Dari hasil saya bekerja di dunia entertain gitu, yang pasti faktor perubahannya banyak banget. Ya selain diri saya sendiri yang berubah, ya maksudnya secara secara fisik berubah, secara mental juga berubah, terus dari segi keuangan juga banyak berubah. Baru aku sadari, perubahan membuatku terlena dan menjadi lupa diri. Tanpa aku sadari, aku semakin menjauhkan diri dari Sang Khalik. Hingga akhirnya aku mendapatkan teguran, mengalami kecelakaan lalu lintas. Jadi buat saya, kehidupan saya tuh aman-aman aja gitu kan. Karir juga step by step mulai menaik gitu. Tapi sampai akhirnya pada tahun 98
Mei 98, pas tuh kerusuhan ini di Indonesia kan waktu itu, saya juga rusuh hidup saya. Karena waktu itu saya diberikan teguran, kalau saya bilang teguran ya, dengan mengalami kecelakaan mobil. Assalamualaikum pemirsa, selamat pagi. Gimana nih puasa keduanya? Tetap semangat dong. Nah pemirsa, selama bulan Ramadan ini, insya Allah Bibir Plus akan selalu menyajikan tayangan yang dapat menyejukkan iman dan juga bermanfaat selama bulan puasa. Pemirsa pastinya udah tahu dong, kalau kesenangan dan kesuksesan itu adalah suatu ujian, bahkan kegagalan juga. Nah pemirsa, ada satu cerita nih dari Krisna Mukti yang sedang mengalami kecelakaan alias musibah. Apakah dia akan selalu mengingat Allah? Apakah tidak? Peristiwa Mei 1998 takkan pernah terlupakan sepanjang hayatku. Kecelakaan kendaraan di jalan tol Bandung Cileunyi telah merenggut nyawa keponakanku. Pada tahun 98, Mei 98, mobil saya bannya pecah, terbalik di jalan tol Cileunyi Bandung gitu, sampai akhirnya ada keponakan saya meninggal. Saya yang dirawat di rumah sakit karena tulang panggul saya lepas. Gua ngeliat mukanya itu sudah tidak berbentuk lagi dan sudah berlumuran darah, dan gue cuma bisa teriak-teriak pada saat itu. Karena gue histeris banget ngeliat ponakan gue udah gak bernyawa dan dalam keadaan hancur-hancuran seperti itu. Masih segar dalam ingatanku. Saat itu kecelakaan terjadi pukul 4 pagi dan mendapatkan pertolongan dari seorang supir taksi yang mengantarkanku ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk menyelamatkanku. Tapi belum sempat aku mengenali wajahnya, bahkan hanya sekedar mengucapkan terima kasih pun, Pak sopir taksi yang baik hati itu telah pergi. Dalam ketidakberdayaan, tergolek di ranjang rumah sakit akibat tulang pinggul lepas, sempat aku protes dan menyalahkan Tuhan dengan mendatangkan cobaan seberat ini. Kenapa ya Allah kalau gue dikasih cobaan seperti ini? Apakah ini merupakan teguran, cobaan atau hukuman gitu? Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba satu malam tuh ada satu bisikan gitu dalam hidup gue gitu ya, dalam yang mampir di telinga gue gitu, bahwa iya Krisna, memang hidup lo selama ini baik-baik aja, kasarnya begitu ya, lo nggak pernah begini, nggak pernah begitu, tapi lo sholat nggak, lo puasa nggak, lo bayar zakat nggak, lo keluarin duit lo nggak untuk 2,5% gitu. Yang basic-basicnya aja dalam agama lo nggak pernah lakuin, apalagi yang sunnah. Gua seperti kayak ditampar gitu. Benar itu memang nggak pernah gue lakukan. Tuhanku, maafkanlah. Beruntung aku segera tersadar merefleksi diri. Allah tidak membenciku, tapi sebaliknya sangat mencintaiku dengan memberikan teguran karena saat itu memang aku menyepelekan agama. Gue tuh selama ini menyepelekan agama gue gitu. Kayak misalnya puasa, dari rumah niatnya puasa, sahur dan sebagainya. Tapi begitu di luar, misalnya di tempat kuliah gitu, ada teman yang nawarin coklat, ya gue makan gitu. Terus juga sholat juga belentang-belentong. Bukannya belentang-belentong deh, emang nggak pernah sholat sama sekali pada masa itu ya. Dapat teguran seperti ini baru membuka mata hati saya gitu, bahwa saya emang harus sholat gitu. Terus juga kalau dapat dapat rezeki gitu, nggak pernah gue keluarin 2,5% gitu. Tuhan ternyata sangat mencintaiku sebagai umatnya. Berulang kali aku mendapatkan mukjizat. Satu di antaranya yaitu saat aku mengalami kesulitan keuangan, Allah selalu memberikan jalan keluarnya. Begitu saya di rumah sakit tuh ada aja orang yang datang gitu, teman-teman lama, entah siapa, saya juga nggak, kadang udah lupa gitu, bawa sumbangan, akhirnya bisa kekumpul untuk bayar rumah sakit, bayar obat. Pulang dari rumah sakit Siaga Jakarta, aku hanya bisa berbaring lemah dalam ketakberdayaan. Selama 9 bulan, aku benar-benar seperti anak kecil.
saya mengibaratkan diri saya pada saat itu adalah seperti terlahir kembali, seperti bayi yang baru terlahir kembali. Jadi selama 9 bulan itu adalah masa kandungan, seperti saya dalam kandungan lagi gitu. Nah, begitu udah mulai sembuh ya, begitu udah mulai sembuh, saya tuh udah harus mulai dari awal lagi gitu. Semuanya, dalam hal semuanya tuh saya mulai dari awal lagi. Kayak misalnya jalan. Saya waktu itu harus jalan tertatih-tatih dari awal. Dari